Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Muhammad Fadoli, NPM 20510010278. Mata kuliah Tafsir Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membaca surah Al-Baqarah ayat 275 mengenai riba beserta artinya dan poin tafsirnya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna riba la yakumuna ila kama yakumul ladzi yaqbatu fi syaitan minal mazzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu ma'izzatun min rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama halnya dengan praktik riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Poin dari surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan pertama bahwa orang-orang yang melakukan praktik riba pada saat di akhirat, pada saat mereka di akhirat dan pada saat mereka yang berdiri di akhirat, mereka akan kesulitan untuk berdiri. Mereka akan sempoyongan seperti mereka kerasukan setan gila. Kemudian orang-orang yang melakukan praktik riba menghalalkan praktik tersebut, menghalalkan riba. Mereka berkata bahwa jual beli dan praktik riba itu adalah satu hal yang sama. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa jual beli itu adalah sesuatu praktek yang dikhususkan untuk mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Sedangkan riba adalah perilaku yang zolim. Kenapa dibilang zolim? Karena mengambil harta yang bukan miliknya secara batil, dengan cara yang batil. Kemudian bagi orang-orang yang ingin berhenti itu sangat diperbolehkan. Kemudian harta yang dihasilkan dari riba tersebut itu terserah dari si pelaku riba itu ingin diapakan. Tetapi urusannya itu apakah halal atau haramnya atau urusannya ke depannya itu terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai harta si riba tersebut, apabila kita berhenti dari praktik riba, lalu kita bingung ingin mengapakan harta riba yang telah kita dapatkan, harta tersebut dapat kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti orang-orang tidak mampu, digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan orang banyak, daripada menggunakan untuk kepentingan sendiri. Itu lebih baik. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan praktik riba itu kekal dalam neraka. Maksud dari kekal dalam neraka ini bukan berarti dia selamanya dalam neraka, tetapi mereka di dalam neraka jangka waktunya mereka lebih lama. Bukan berarti kekal, karena orang-orang yang kekal dalam neraka hanyalah orang-orang yang kafir. Sedangkan orang-orang yang tidak kekal, walaupun dia melakukan praktik riba, tetapi dia akan tetap walaupun dia melakukan praktik riba tetapi dia bertauhid, dia akan tetap masuk neraka dalam jangka waktu yang lama, yang tidak seperti orang-orang muslim pada umumnya. Tapi dia tidak kekal, pasti dia akan masuk surga, karena Allah telah menjanjikan semua umat muslim akan masuk surga. Baiklah, menurut saya hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan kepada semuanya.
Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang sempurna. Saya mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.